Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Wahyuning Tias, NIM 1716 0052. Saya dari Universitas PGRI Adibuwana Surabaya, Prodi Akuntansi, angkatan 2017. Di sini saya akan mempresentasikan materi metode penelitian yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Kebijakan Dividen, dan Ukuran Perusahaan terhadap nilai perusahaan dengan struktur modal sebagai pemediasi. Latar belakang dari penelitian ini adalah kondisi ekonomi global umumnya akan terus berkembang mengikuti perkembangan teknologi dan globalisasi. Dalam perdagangan global, hal tersebut dapat menimbulkan persaingan usaha, sehingga perusahaan akan mampu terdorong untuk beradaptasi dan melakukan inovasi bisnis untuk tetap dapat bertahan di tengah persaingan usaha dan mendapatkan profit yang optimal. Selain itu, profitabilitas, kebijakan dividen, ukuran perusahaan, dan struktur modal merupakan komponen yang akan berpengaruh dalam tolak ukur nilai perusahaan sehingga dapat bersaing di perdagangan global. Rumusan masalah. 1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 2. Apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 4. Bagaimana peran struktur modal sebagai pemediasi? Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan dengan struktur modal sebagai pemediasi. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan dengan struktur modal sebagai pemediasi. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan dengan struktur modal sebagai pemediasi. Yang keempat, yaitu untuk mengetahui pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. Manfaat penelitian itu sendiri yaitu hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik secara praktis maupun secara teoris. Yang pertama, kontribusi praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi para investor untuk mengambil keputusan investasinya, dan juga perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan meningkatkan variabel yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, kontribusi teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan mengetahui pengaruh profitabilitas, kebijakan dividen, ukuran perusahaan, dan struktur modal sebagai pemediasi terhadap nilai perusahaan, serta dapat memberikan pengetahuan yang berguna bagi pemikiran dan menambah wawasan bagi pembaca dan penelitian-penelitian yang serupa di masa yang akan datang. Yang ketiga, yaitu kontribusi kebijakan. Dalam penelitian ini dapat digunakan untuk pertimbangan dalam mengambil keputusan, khususnya mengenai strategi yang tepat dalam memperoleh laba yang optimal dalam perusahaan. Untuk ruang lingkup penelitian ini sendiri yaitu di perusahaan properti, real estate, dan building construction yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 2011 sampai 2015. Tinjauan teoritis. Tinjauan yang pertama ada tinjauan signaling, di mana teori ini menekankan kepada pentingnya informasi yang diterbitkan oleh perusahaan terhadap keputusan investor sebagai pihak di luar perusahaan. Informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan sinyal bagi investor dalam mengambil keputusan dalam berinvestasi. Teori sinyal juga mengemukakan
tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Yang kedua, teori keagenan atau agensi teori. Teori agensi menjelaskan tentang hubungan antara dua pihak di mana salah satu pihak menjadi agen dan pihak yang lain bertindak sebagai prinsipal. Pemegang saham bertindak sebagai prinsipal yang diasumsikan hanya tertarik kepada hasil keuangan dan pertambahan investasi di dalam perusahaan, sedangkan para agen diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut. Yang ketiga, ada nilai perusahaan. Di nilai perusahaan ini ada nilai nominal, yaitu nilai yang tercantum secara formal dalam anggaran dasar perseroan. Nilai pasar merupakan harga yang terjadi dari proses tawar-menawar di pasar saham. Nilai buku adalah nilai perusahaan yang dihitung dengan dasar konsep akuntansi. Nilai likuiditas adalah nilai jual seluruh aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban yang harus dipenuhi. Nilai perusahaan dalam konsep nilai intrinsik bukan sekedar harga dari sekumpulan nilai aset, melainkan nilai perusahaan sebagai entitas bisnis yang memiliki kemampuan menghasilkan keuntungan di kemudian hari. Yang keempat yaitu ada profitabilitas. Menurut Nurhayati, profitabilitas perusahaan adalah tingkat keuntungan bersih yang mampu diraih oleh perusahaan pada saat menjalankan operasinya. Pengukuran profitabilitas dengan menggunakan Return of Asset atau ROA, yaitu rasio yang mengukur kemampuan dana yang ditanamkan dalam aktiva untuk menghasilkan laba. Yang kelima, ada kebijakan dividen. Kebijakan dividen ini merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagi kepada pemegang saham di masa yang akan mendatang. Yang keenam yaitu ada ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan ukuran mengenai besar kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dapat ditentukan dari karyawan, total aktiva, total penjualan, atau peringkat indeks. Ukuran suatu perusahaan dapat mengetahui luas pengungkapan informasi dalam laporan keuangan mereka. Secara umum, perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lebih banyak dari perusahaan kecil. Yang ketujuh yaitu struktur modal. Struktur modal yaitu menurut Merz dengan teori struktur modal konvensional menyatakan bauran hutang terhadap ekuitas yang optimal yang mempunyai biaya pendanaan terendah. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Eni Bersubani pada tahun 2019 berjudul Analisis Pengaruh Profitabilitas dan Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan dengan Struktur Modal sebagai Variabel Mediasi. Hasilnya, profitabilitas dan kebijakan dividen dengan struktur modal sebagai penengah berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nelly Agustina Musabihan pada tahun 2018, pengaruh profitabilitas dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan dengan struktur modal sebagai pemediasi. Hasilnya, profitabilitas dan kebijakan dividen berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal pada nilai perusahaan. Yang ketiga, Humairo et al. Pada tahun 2016, pengaruh leverage profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Hasilnya, leverage profitabilitas dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan. Yang keempat, penelitian dilakukan oleh Hermuningsi pada tahun 2012,
Pengaruh profitabilitas size terhadap nilai perusahaan dengan struktur modal sebagai variabel interleaving. Hasilnya, profitabilitas size memiliki pengaruh tidak langsung terhadap nilai perusahaan dengan struktur modal sebagai variabel intervening. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Mardianti et al. Pada tahun 2012. Judulnya, pengaruh kebijakan dividen, kebijakan hutang, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdapat di bursa efek. Hasilnya, kebijakan dividen, kebijakan hutang berpengaruh positif terhadap tetapi tidak signifikan. Seperti yang kita lihat di slide presentasi ini, di sini ada gambaran profitabilitas, kebijakan dividen, ukuran perusahaan yang panahnya mengarah ke arah nilai perusahaan dan struktur modal. Di mana yang dimaksud di sini adalah profitabilitas, kebijakan dividen, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal dan nilai perusahaan. Sedangkan struktur modal hanya berpanah kepada nilai perusahaan, di mana yang dimaksud di situ adalah struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Perumusan hipotesis yang pertama yaitu hubungan profitabilitas dengan nilai perusahaan. Profitabilitas adalah tingkat keuntungan bersih yang mampu diraih oleh perusahaan pada saat menjalankan operasinya. Profitabilitas sangat penting bagi perusahaan. Tanpa adanya profit atau keuntungan, maka akan sulit bagi perusahaan untuk menarik modal dari luar. Profitabilitas perusahaan yang tinggi akan mencerminkan prospek perusahaan yang baik. Semakin tinggi profitabilitas yang dimiliki suatu perusahaan, maka akan mencerminkan tingkat efisiensi perusahaan yang tinggi juga, sehingga terlihat kinerja perusahaan yang baik pula. Yang kedua, hubungan kebijakan dividen dengan nilai perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam membayar dividen mencerminkan nilai perusahaan. Jika dividen tinggi, maka harga saham yang tinggi yang berdampak pada tingginya nilai perusahaan, begitu juga sebaliknya. Yang ketiga, hubungan ukuran perusahaan dengan nilai perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu skala di mana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain total aktiva, lot size, nilai pasar saham, dan lain-lain. Pada dasarnya, ukuran perusahaan hanya dibagi dalam 3 kategori, yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil. Yang keempat, pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal. Menjelaskan bahwa dengan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi, maka para manajemen perusahaan dapat memperkuat struktur modal. Karena perusahaan dengan profitabilitas tinggi akan memilih untuk membiayai dirinya sendiri terlebih dahulu secara internal melalui laba ditahan sebelum menggunakan utang sebagai alternatif lain. Yang kelima yaitu pengaruh kebijakan dividen terhadap struktur modal. Kebijakan dividen merupakan pembagian laba kepada pemegang saham dan juga merupakan bagian dari investasi kembali pada perusahaan. Ketika perusahaan membagikan dividen, hal tersebut akan mengurangi besarnya laba yang ditahan. Dengan adanya pengurangan laba ditahan akibat pembagian dividen, maka perusahaan untuk membiayai kebutuhan dananya akan membutuhkan dana yang eksternal, yaitu penerbitan utang dan saham. Yang keenam yaitu pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. Penggunaan utang dapat mempengaruhi harga saham perusahaan. Sumber pendanaan yang diperoleh dari internal berupa modal sendiri, di mana untuk modal sendiri ini berasal dari modal saham.
Yang ketujuh yaitu pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan melalui struktur modal. Dengan meningkatkan profitabilitas yang tinggi, maka para manajemen dapat memperkuat struktur modal. Karena perusahaan dengan profitabilitas tinggi akan lebih memilih untuk membiayai dirinya sendiri terlebih dahulu secara internal melalui laba ditahan sebelum menggunakan utang sebagai alternatif. Yang kedelapan yaitu pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan melalui struktur modal. Pembayaran dividen kepada pemegang saham akan mempengaruhi tinggi dan rendahnya ekuitas eksternal perusahaan. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat juga kebijakan dividen berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan. Apabila perusahaan yang membagikan dividen rendah kepada pemegang saham akan memberikan sinyal kepada pasar bahwa perusahaan memiliki keuntungan yang rendah, sehingga perusahaan akan memberi dana eksternal kepada pihak luar berupa utang untuk memenuhi kebutuhannya. Metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian dan gambaran dari populasi objek penelitian. Jenis penelitian adalah penelitian korelasional, di mana maksudnya adalah untuk mencari atau menguji hubungan antara variabel. Tujuan penelitian korelasional adalah untuk mengungkapkan korelatif antar variabel. Oleh karena itu, dalam rancangan penelitian korelasional, peneliti menggunakan minimal 2 variabel. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah penelitian terhadap masalah-masalah yang berupa fakta saat ini dari suatu populasi dengan menggunakan data sekunder dan berusaha untuk menjelaskan hubungan antar variabel melalui pengujian hipotesis. Sedangkan data yang digunakan adalah data yang secara umum berupa angka-angka yang dapat dihitung melalui uji statistik. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dapat diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia. Adapun dari gambar dari populasi penelitian ini adalah perusahaan properti, real estate, dan building construction yang terdaftar di BI periode 2011-2015. Teknik pengambilan sampel. Sampel dalam suatu penelitian perlu ditetapkan dengan tujuan agar penelitian yang dilakukan mendapat data sesuai dengan yang diharapkan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan seluruh perusahaan telekomunikasi. Alasannya karena perusahaan properti, real estate, dan building construction memiliki cakupan yang luas untuk dikaji dalam suatu penelitian. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu sampel dipilih berdasarkan tujuan penelitian. Adapun kriteria pengambilan sampel antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu perusahaan properti, real estate, building construction, dan yang terdaftar di BI pada tahun 2011-2015. Perusahaan properti, real estate, dan building yang terdaftar berturut-turut pada periode 2011 sampai 2015. Perusahaan properti, real estate, dan building construction yang melakukan laba positif dalam periode 2011 sampai dengan 2015. Perusahaan properti, real estate, dan building construction yang membagikan dividen dalam periode 2011 sampai 2015. Berikut tabelnya ada di slide. Teknik pengumpulan data. Penelitian menggunakan data dokumenter yang merupakan data penelitian berupa arsip yang memuat apa dan kapan suatu kejadian atau transaksi serta siapa saja yang terlibat dalam suatu kejadian. Data yang dikumpulkan dapat berupa data sekunder, di mana data yang diperoleh dari sumber selain responden dan menjadi sasaran penelitian. Data sekunder dapat berupa bukti, catatan, atau laporan historis
yang tersusun dalam arsip yang terpublikasi dan yang tidak terpublikasi. Data standar yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan atau annual report perusahaan yang dipublikasikan di BI dan situs resmi perusahaan sampel. Variabel dan definisi operasional variabel. Variabel yang pertama ada variabel dependen. Variabel dependen merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. Di sini variabel utamanya yaitu nilai perusahaan. Yang kedua yaitu variabel independen. Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain baik secara positif maupun negatif. Di sini variabel independennya yaitu profitabilitas, kebijakan dividen, ukuran perusahaan, dan struktur modal sebagai pemediasi. Selanjutnya yaitu definisi operasional variabel profitabilitas. Profitabilitas dapat diukur dengan ROA yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba bersih yang dikaitkan dengan pembayaran dividen dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan total aktiva. ROA dapat dirumuskan sebagai berikut: return on asset laba setelah pajak dibagi total aktiva kali 100%. Yang kedua yaitu kebijakan dividen. Aspek penting dari kebijakan dividen adalah menentukan alokasi laba yang sesuai di antara pembayaran laba sebagai dividen dengan laba yang ditahan di perusahaan. Rumusnya yaitu dividend payout ratio atau DPR, dividen per share bagi earning per share kali 100. Yang ketiga yaitu ukuran perusahaan. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi menjadi 3: perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil. Ukuran perusahaan adalah suatu skala di mana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain ukuran perusahaan sama dengan log total aset perusahaan. Yang keempat, nilai perusahaan. Dalam penelitian ini, nilai perusahaan diukur dengan perbandingan harga saham atau lembar dengan nilai buku atau lembar selama periode 2011 sampai 2015. Rasio price to book value atau PBV dapat dirumuskan sebagai berikut dalam satuan presentasi. NP sama dengan harga saham per lembar bagi nilai buku saham per lembar kali 100%. Yang kelima yaitu struktur modal. Struktur modal merupakan perbandingan antara modal asing dan modal sendiri. Rumusnya yaitu DER sama dengan PL bagi TE. Uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas adalah pengujian data dengan cara membandingkan antara data yang akan diteliti dengan data berdistribusi normal berdasarkan mean dan standar deviasi. Ujian normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Yang kedua yaitu multikolinearitas. Multikolinearitas merupakan salah satu dari uji asumsi klasik yang merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengidentifikasi suatu model regresi dapat dikatakan baik atau tidak. Yang ketiga yaitu heteroskedastisitas, uji yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual
untuk semua pengamatan model regresi. Yang keempat yaitu autokorelasi, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terjadi korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pada periode T-1 atau sebelumnya. Selanjutnya yaitu analisis regresi. Analisis regresi berganda digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai koefisien determinannya, nilai statistik F, dan nilai statistik T. Pengajuan hipotesis. Yang pertama, uji koefisien determinasi. Mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi terhadap variabel dependen. Semakin tinggi koefisiensi determinasi, semakin tinggi kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi perubahan pada variabel tergantungannya. Yang berarti kemampuannya variabel-variabel independen dalam penjelasan variabel dependen sangatlah terbatas. Yang kedua yaitu uji kelayakan model. Uji ketetapan fungsi regresi sampel dalam menafsirkan nilai aktual dapat diukur dari goodness of fit. Goodness of fit itu sendiri yang disebut dengan uji F ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen sesuai dengan variabel penjelasan terhadap variabel dependen. Yang ketiga yaitu uji T, yaitu pengujian secara statistik untuk mengetahui apakah variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Adapun kriteria pengujian secara parsial dengan tingkat signifikan. Jika nilai signifikan uji T kurang dari 0,05, maka HU diterima dan H1 ditolak, yang berarti ada pengaruh antara variabel bebas secara parsial terhadap variabel terkait. Jika nilai signifikan uji T lebih dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti bahwa tidak ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terkait.